Sahabat UT, kembali lagi bersama saya Ika Sandia Putri di program Podcaster, podcastnya Universitas Terbuka Palembang. Nah, Sahabat UT, sebelum menonton video ini lebih lanjut, Ika ingetin jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Universitas Terbuka Palembang ya, biar kami semakin semangat untuk membuat konten-konten menarik lainnya. Dan sahabat UT tentu sering menonton video edukasi baik di UT TV ataupun juga mendengarkan UT Radio. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang secara langsung dengan Kepala Pusat Pengembangan Multimedia. Ada Bapak Dr. Andes Jamaluddin MSI, Pak ya. Oke, nah nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya, dan di sebelahnya ada, mungkin sudah pada kenal ya. Ini ada Bapak Stephen Anthony SIP MSI. Halo sahabat Uti. Oke, kita tanya dulu Pak Jamal, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik dan sehat ya Pak ya. Sehat. Yang sehat juga. Oke, Pak Stephen gimana Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Oke, nah jadi kita hari ini bakal bincang-bincang sama Bapak Jamal. Tapi sebelumnya Ika kenalin dulu ya. Bapak Jamal ini sempat di Universitas Terbuka Palembang juga nih sebagai direktur ya Pak ya. Nah kita ngobrol-ngobrol dulu. Gimana nih Pak? Setelah sudah beberapa lama gitu ya nggak ketemu sama teman-teman dan keluarga di UT Palembang, akhirnya ketemu lagi, gimana tuh Pak? Oke. Baik, sahabat UT dimanapun berada, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi Mbak Ika, puji syukur alhamdulillah, saya khususnya secara pribadi bisa hadir lagi dan datang berkunjung di kantor yang sangat nyaman ini Mbak. Oke. Tadi malam saya sempat ketemu dengan saudara-saudara saya yang di UT Palembang yang kebetulan sudah purna bakti. Jadi semalam sempat ngobrol-ngobrol, temu kangen lah Mbak. Oke, jadi kumpul ya, acaranya kumpul ya semalam ya. Temu kangen dengan sahabat-sahabat saya di UT Palembang, dan alhamdulillah kelihatannya mereka setelah purna bakti itu malah jadi lebih sukses. Banyak yang jadi pengusaha. Betul iya, ya. Iya. Mungkin yang yang dulunya mungkin nggak kepikiran bakal jadi pengusaha Pak ya. Betul. Oke. Nah jadi mungkin karena sudah lama Pak ya, mungkin ada lah mungkin ya yang Bapak kangen ini dari Kota Palembang ya Pak Stephen ya. Pasti. Ada nggak Pak? Yang jelas pertama dulu saya itu di UT Palembang itu 8 tahun Mbak. Jadi dari tahun 2008 sampai 2016 ya Pak Stephen. Jadi selama 8 tahun ini kami banyak berinteraksi, banyak berkoordinasi dengan teman-teman dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan visi dan misinya UT. Jadi kita harus terus berupaya bagaimana kita bisa memberikan layanan yang terbaik kepada mahasiswa. Betul. Seperti itu. Jadi kalau ditanya kangen, yang jelas kangen ya. Kangen banget ya Pak ya. Iya, karena teman-teman kami adalah saudara-saudara saya gitu ya. Jadi datang ke Palembang ya seperti ketemu saudara aja. Jadi ketemu Mas Stephen ya seperti ketemu anak sendiri, seperti kayak pulang kampung ya Pak. Kayak pulang kampung ya Pak ya. Apalagi tadi disuguhin lagi dengan pindang lagi ya, pindang ikan apa? Pindang ikan tapah Pak. Ikan tapah, makin nikmat lagi. Itu favorit ya Pak ya. Favorit ya. Kalau ke Palembang itu biasanya diajak makan pindang, makan pempek Pak ya. Yang belum mie celor nih. Mie celor. Mie celor 26 itu ini. Pak Stephen kayaknya diagendakan. Misi selanjutnya. Iya. Nah jadi kan kalau di pada saat Pak Jamal itu menjabat sebagai Direktur UT Palembang kan Ika belum ada nih ya. Dan jangan-jangan Ika masih jadi bocah SMP nih Pak ya. Dan sekarang baru ketemu, alhamdulillah ketemu Bapak Jamal gitu ya. Dan Pak Stephen ini kan sudah cukup lumayan lama Pak ya di UT Palembang. Nah mungkin Pak Stephen boleh dong diceritain gitu ya sama Ika, mungkin sama sahabat UT juga yang masih penasaran juga. Gimana sih Pak Jamal ini pada zaman pas di UT Palembang gitu ya. Oh ini kalau cerita di sampingnya ada orangnya ini. Iya. Jadi gini, dengan Pak Jamal ini kan memang
sejak saya diterima PNS UT itu sudah dengan Pak Jamal ya, direkturnya Pak waktu itu Pak ya, tahun 2008 bulan Desember. Nah kebetulan waktu itu yang ngetes, yang seleksi juga Pak Jamal waktu itu. Jadi memang dari awal karir memang udah ketemu Pak Jamal, dan yang berkesan di saya sampai sekarang itu sampai berbekas ya Mbak Ika ya, itu pola kerjanya Mbak. Jadi kalau bicara soal menyelesaikan pekerjaan itu dengan Pak Jamal itu dari sebelum kegiatan, saat kegiatan sampai selesai kegiatan tuh sudah harus bisa melaporkan gitu. Betul. Nah itu yang terbawa sampai sekian lama bekerja, rasa-rasanya kurang pas kalau nggak ada 3 kegiatan itu. Oh gitu. Pra, kemudian kegiatan, pasca evaluasi. Evaluasi. Jadi itu yang terus kita lakukan, sehingga walaupun Pak Jamal sudah pindah ke UPWJJ Semarang dulu ya Pak waktu itu Pak ya, baru kembali lagi ke pusat. Nah pola kerja itu yang terus kita pakai sampai sekarang gitu kan. Oke, jadi sampai sekarang udah kebiasaan ya Pak kebiasaan, ya? jadi banyak ke bawah-bawah tertanam. Banyak pelajaran juga sebenarnya. Ya kalau cerita soal dimarah ya biasa. Iya. Namanya Pasti. juga anak muda gitu kan, Betul. banyak mendapatkan masukan dari Pak Jamal. Asal kita ikhlas, kata Pak Jamal itu, asal kita ikhlas dan niatkan ibadah, insya Allah itu nanti kedepannya lancar gitu. Betul. Ya. Artinya banyak ya pelajaran yang kita terapkan sampai Betul. sekarang itu dari Pak Jamal Betul. gitu ya. Betul. Nah, jadi kalau misalkan kita nostalgia Pak ya, waduh, kayaknya jadi keceplos ngomongnya gitu ya. Kayak kalau misalkan kita balik lagi ke kemarin-kemarin, mungkin ceritanya kita nggak bakal habis-habis Pak ya. Iya. Tapi sahabat UT, tentu Pak Jamal ini punya tujuan ya, datang ke Universitas Terbuka Palembang ini ya. Selain bersilaturahmi, punya tujuan juga Pak ya. Boleh diceritain Pak saat ini kenapa bisa di Universitas Terbuka Palembang gitu? Oke, baik, makasih. Pertama ya, alhamdulillah bisa hadir kembali di kantor UT Palembang, dan terima kasih atas sambutan mulai dari direktur, para pimpinan, serta staf yang saya melihatnya masih seperti keluarga yang dulu ya Pak Stefan ya. Syukur alhamdulillah, artinya kebersamaan dan kekeluargaan itu masih tertanam dengan baik Mbak. Jadi terima kasih. Kedua ya syukur alhamdulillah melihat sarana dan fasilitas yang dimiliki UT Palembang sekarang jauh berbeda dengan zaman kami dulu Mbak. Jadi ini patut jadi kebanggaan kita semua dan patut kita syukuri supaya kita lebih meningkat lagi dalam memberikan layanan ke mahasiswa, karena sekarang semua fasilitas sudah dimiliki, kurang apa lagi kalau bukan kita meningkatkan layanan ke mahasiswa ya. Nah yang berikutnya adalah kebetulan saya sejak Januari 2022 itu diberi amanah menjadi Kepala Pusat Pengembangan Multimedia, biasa disebutnya dengan P2M2, yang berada di bawah Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, LPPMP-nya UT ya. Jadi tugas utama P2M2 itu ada 2 sebetulnya Mbak. Satu, menyiapkan dan memproduksi bahan ajar cetak. Kedua, menyiapkan dan memproduksi bahan ajar non cetak. Kemudian yang ketiga, kami harus membuat inovasi-inovasi yang berkaitan dengan media pembelajaran. Nah, kami tadi dari 3 tugas tersebut berusaha secara maksimal. Misalkan pertama dari namanya pengembangan bahan ajar cetak, Mbak. Pak Stefan, Mbak Ika, Mbak Ika kan kebetulan alumni UT juga ya. Mbak Ika bisa melihat bahwa pada saat Mbak Ika dulu bahan ajar UT itu kan ukurannya A5 ya. A5 yang cukup tebal. Ya, yang tebal. Dan sekarang karena kita mendapat masukan dari berbagai pihak, termasuk dari UT, sekumpulan UT sedunia atau ICDE itu, kita melakukan inovasi ukuran bahan ajar itu dari A5 menjadi ukuran A4, Mbak. Dengan template-nya kita ubah, hurufnya kita agak perbesar dengan harapan pertama yang jelas lebih cantik. Kedua, keterbacanya lebih mudah. Kemudian berikutnya
dari bahan ajar cetak itu ada space yang mahasiswa bisa merangkum di situ, Mbak. Bisa merangkum di situ. Nah, perlu kami sampaikan berkaitan dengan bahan ajar cetak ini, kalau kualitas isi, artinya konten dan sebagainya itu tanggung jawabnya ada di fakultas atau program studi, Mbak. Jadi program studilah yang mengembangkan bahan ajar tersebut sampai siap untuk diproses. Nanti naskah dari program studi itu Pak Stephen kami proses, Pak. Kami layout, kami edit, kemudian kami kalau ada gambar ya kita perbaiki gambar dan sebagainya, sampai namanya master bahan ajar cetak, Pak. Nanti kita mintakan ISBN ke Pustaka Nasional dan KDT itu ke Puslata, Pusat Layanan Pustaka UT. Kalau sudah dapat itu semua, kita anggap itu sebagai namanya master siap cetak. Kita serahkan kepada LPPMP karena pengadaan bahan ajar itu adanya di LPPMP karena PPK-nya kebetulan di LPPMP. Nah, di LPPMP di proses pengadaan, kemudian nanti ada vendor-vendor yang terpilih, maka vendor itu berkoordinasi dengan kami, Mbak. Dulu pengiriman file dari kami ke vendor itu dalam bentuk flash disk, Pak Stefan. Flash disk, Mbak. Iya, di mana harga flash disknya itu 7 juta, Mbak. Iya. Kalau hilang tuh ya lumayan. Lumayan juga, ya, Pak. kemudian vendor harus bolak-balik ke kami, Mbak. Kami kembangkan namanya aplikasi produksi bahan ajar cetak. Sekarang vendor tidak perlu lagi datang kami. Jadi kalau vendor sudah dinyatakan sebagai pemenang, ya nanti dia dapat akses. Dia bisa langsung dapat akses. Dia bisa langsung unduh, kemudian dia buat dummy, verifikasi ke kami, oke, proses cetak. Tanpa meninggalkan tempat. Tanpa meninggalkan tempat. Nah, seperti itu. Praktis ya. Praktis. Dan bagi bagi PPK sendiri, sekarang PPK pun dalam pengadaan bahan ajar cetak itu sudah bisa merencanakan sebelumnya, Mbak. Karena datanya itu sudah dari Proba aja. Jumlah halamannya berapa, edisi berapa, ukuran apa, dan sebagainya. Itu jadi nanti tinggal PPK bahan ajar sampaikan ke kami, itu tinggal nanti P2M2 tolong siapkan master untuk 600 bahan ajar misalkan. Udah. PPK udah bisa menghitung uang dan segalanya, Mbak. Nanti tinggal proses pengadaan, master ada di kami. Sampai bahan ajar itu cetak. Sebelum didistribusikan ke mahasiswa, kami harus melakukan namanya QC, Mbak. Quality control. Quality control. Jadi mulai dari pengeleman sampai pada nanti sampai ke mahasiswa itu tidak boleh rusak. Mbak kalau lihat sekarang bahan ajar pasti di wrapping. Diplastikkan. Plastik, Mbak. Satu-satu kan? Iya, betul. Itu kalau Mbak registrasi 5 mata kuliah di wrapping lagi, Mbak. Dan kami sudah uji, Pak Stephen, jadi satu bahan ajar itu di wrapping direndam. Bocor nggak? Iya. Itu. Kemudian kalau Pak Stephen melihat bahan ajar yang dikirim dari UT Pusat yang berbasis CIPAS, yang PGSD dan PGPOT kan dikirim dalam dus-dus, Mbak. Iya. Itu paket, ya? kita uji juga, Mbak. Dusnya itu kita lemparkan dari 5-6 meter tuh sampai jatuh ke bawah, Mbak. Ke bawah. Rusak nggak bahan ajarnya? Nggak boleh rusak. Kemasannya, Pak. Kemasannya. Yang boleh rusak itu hanya dusnya. Tapi isinya nggak boleh rusak. Nah, sampai sedemikian rupa, Mbak. Dan Mbak lihat modul kita kan cenderung banyak yang tebal ya, Mbak. Betul. Misalkan Mbak baca halaman modul 8, halaman 8.25. Buka. Balik lagi nggak? Enggak kan? Coba kalau buku-buku lain, halaman terakhir buka, balik lagi. Oh gitu ya. Kalau buku kita buka, ya udah buka aja, klik gitu. Ya karena kertasnya juga book paper, kertas yang memang mengikuti serat, mengikuti aliran gitu. Jadi kalau Mbak baca itu, ya nggak balik lagi. Ya. Ada sih memang kita sering menemukan buku, Pak ya, pada saat kita baca kayak susah banget sih, harus ganjel dulu, Pak. Ganjel, pakai pengganjel kertas ya. Kertas, pakai pengganjel dulu baru. Gitu. Iya. Nah itu salah satu tugas utama kami adalah penyiapan master dan produksi bahan ajar cetak, Mbak. Ada tugas lain adalah kami tadi bahan ajar non cetak, salah satunya adalah kami mengembangkan namanya UT Radio dan UT TV. Ya,
Apa itu UT Radio? Yang jelas sarana informasi yang untuk disampaikan kepada khususnya untuk mahasiswa. Betul. Nah, di UT TV itu kami punya 3 program, Mbak. Ada yang disebut dengan namanya program tutorial radio. Sorry, tadi di UT Radio ya. Iya, Di UT Radio itu ada yang disebut namanya dengan program tutorial radio melalui UT Radio. Oke. Apa itu? Jadi kalau proses pembelajaran kayak tutorial tatap muka, tutorial webinar, tutorial online, itu kalau di UT Pusat Pak Stephen yang mengkoordinasikan dan mengelolanya itu namanya Pusat Bantuan Belajar, PBB. PBB. Nah, kami layanan pendukungnya. Layanan pendukung adalah dalam bentuk UT Radio melalui tutorial radio tersebut. Jadi tutorial radio itu membahas topik-topik atau materi yang berkaitan dengan bahan ajar. Itu satu programnya, Mbak. Program kedua adalah seputar Universitas Terbuka melalui UT Radio. Apa sih isinya? Semua kebijakan, baik kebijakan akademik maupun kebijakan administrasi atau semua kegiatan yang ada di UT itu kita sosialisasikan melalui namanya seputar Universitas Terbuka. Jadi misalkan sekarang ini sedang memulainya TTM ya Pak Stephen ya, tatap muka dan web ya Pak. Dan webnya. Maka kami 2 minggu yang lalu kami sosialisasikan, Mbak, web dan TTM melalui UT Radio. Itu sebelumnya Pak ya? Sebelumnya, 2 minggu sebelumnya. Dan itu terjadwal ya Pak ya? Dan itu terjadwal dalam 1 semester, Mbak. Ya, seperti contoh nanti di display di layar ya. ini nanti. Iya, nanti bisa kita lihatkan. Betul. Yang ketiga itu kami punya program namanya Coffee Break, Mbak. Coffee Break ini adalah informasi yang bukan berkaitan dengan materi bahan ajar, bukan berkaitan dengan kebijakan akademik dan akademiknya di Universitas Terbuka, tapi misalkan ada upgrade keilmuan, atau ada mahasiswa yang mempunyai talent-talent hebat, sehingga harapan kami dengan mahasiswa kita ajak diskusi melalui UT Radio ini, dia bisa memberikan motivasi, Mbak, kepada mahasiswa lain, atau jadi inspirasi ya Pak ya? Jadi inspirasi. Atau orang yang kita anggap pakar, atau orang yang dianggap sukses, ya kita minta sebagai narasumber di Coffee Break tersebut. Betul ya. Kalau di Coffee Break itu kalau nggak salah Ika sudah pernah sih Pak ya. Alhamdulillah nih Pak ya. Sudah pernah mampir ke UT Radio. Jadi itu duta UT karena Palembang waktu itu ya. Iya, itu yang 2018. Terus yang wisuda Pak. Jadi kebetulan kita wisudanya dapat undangan ke pusat. Oh gitu. Jadi luar biasa senang Pak ya. Namanya kita dari Palembang gitu ya, wisudanya ke pusat itu luar biasa senang banget Pak. Jadi di situ alhamdulillahnya kita diundang gitu ya. Jadi sebagai peserta wisudawan gitu Pak dari UT Palembang. Ya kita seneng dong Pak, kita bangga. Iya. Jadi emang apa ya, menarik ya kalau misalkan mahasiswa UT itu misalnya lagi boring gitu Pak ya, baca-baca buku atau scroll itu lagi boring, kita tetap dengerin radio gitu ya. Kalau nggak salah itu panggilannya UT Listeners. Iya, UT Listeners. Iya, nah masih ingat ya Ika Pak ya? Nah, jadi banyak sekali sebenarnya video-video edukasi ya Pak ya yang bisa ditonton oleh mahasiswa Universitas Terbuka, terutama itu tadi yang di UT Radio sama UT TV, karena per hari pasti ada update Pak ya? Iya. Jadi perlu kami sampaikan, kami itu membuat perencanaan program UT Radio yang di dalamnya program UT Radio, kemudian seputar Universitas Terbuka dan Coffee Break itu dalam 1 semester, Mbak. Jadi sekarang bulan Oktober, artinya itu dari mulai 1 Juli sampai 31 Desember tuh kami punya program, Mbak. Punya program yang teman-teman bisa melihat, coba dibuka di webnya UT, www.ut.ac.id, kemudian buka UT Radio, klik jadwal UT siaran. Ada jadwal streaming, ada jadwal siaran. Ada jadwal streaming, ada jadwal siaran. Silakan dibuka. Jadi teman-teman di situ bisa melihat topik-topik tertentu kapan akan ditayangkan. Ya, tadi kami pun sudah menyampaikan ke Pak Stephen, coba dilihat Pak Stephen supaya mahasiswa juga
bisa ingin melihat memperoleh topik tertentu kapan gitu Mbak. Iya. Iya. Contoh sekarang lagi tutorial. Nah, apa sih tutorial? Manfaatnya apa? Nah, itu Tips-tipsnya apa biar tipsnya sukses apa, gitu ya, bisa Pak? sukses itu bisa dilihat di jadwalnya. Oh, kapan jadwal tutorial tatap muka, Betul. jadwal tutorial online, jadwal to web dan sebagainya. Itu kita sudah buatkan jadwal dalam 1 semester, Mbak. Termasuk misalkan ada teman-teman yang mau wisuda di bulan November nih. Iya. Ya, misalkan ada informasi nggak ya wisuda di UT itu kayak apa? Nah, itu ada nanti biasanya 20 hari atau 10 hari sebelum pelaksanaan wisuda itu kami ada tayangan berkaitan dengan topik wisuda, Mbak. Iya. Nah, seperti itu. Jadi saya sangat berharap teman-teman bisa buka websitenya UT, kemudian buka UT Radio, dan silakan di situ YouTube-nya kan banyak ya, Pak Banyak. Stefan ya. Silakan dilihat sesuai dengan topik yang memang menjadi kebutuhannya gitu. Betul. Jadi menyambung dari Pak Jamal tadi, di UT Palembang juga sudah punya konten-konten yang berkaitan tentang kegiatan keutian, termasuk juga tips-tips tadi yang disampaikan oleh Pak Jamal. Nah, dengan adanya UT Radio dan UT TV ini kan sebenarnya bisa terintegrasi ya Pak Jamal. Betul, ya. betul. Sehingga secara umum informasi kebijakan, kemudian pengertian dan pengetahuan dasarnya ada di sana. Nah, konten lokalnya misalnya to web di daerah perairan di Sumatera Selatan tuh bagaimana? Nah, tinggal masuk dari UT Palembang gitu ya Pak. Betul, ya. Nah, ini harapannya ke depan dengan adanya kunjungan ini teman-teman di sahabat UT yang ada di UT Palembang TV, kemudian ada juga di Instagram kita UT Palembang. Nah, ini bisa memanfaatkan informasi yang sangat penting ini. Betul. Sehingga tidak ada lagi mahasiswa yang bertanya hal-hal dasar Pak Jamal. Betul, Kadang-kadang di betul. media sosial itu mau bertanya tentang Pak bagaimana cara mengubah nama karena salah gitu Iya. kan. Padahal semuanya sudah dibahas ya Pak. Sudah Ya? bahas, ya. Gitu. Ya, tadi kan Mbak Eka sempat menanyakan tujuan Pak Jamal ke sini apa? Iya. Ya. Iya. Kebetulan tadi yang saya sampaikan kami salah satunya mengelola UT Radio, Mbak, dan dari komunikasi koordinasi dengan beberapa UPJ, salah satunya UPJ UT Palembang, komunikasi dengan Pak Stephen. Nah, UT Palembang ini kan sudah melaksanakan podcast nih, Mbak. Sudah melaksanakan podcast. Kami juga punya UT Radio. Ya, jangan sampai terjadi UT Radio membahas apa, podcast membahas apa ya, padahal bisa satu integrasi Mbak. Iya, tidak Nah, itu kita terintegrasi. pengen kita sinkronkan gitu. Iya, iya. Ternyata ya kedatangan saya hari ini ya Pak Stephen ya, ternyata bisa saling, ini ternyata bisa saling mengisi Iya, gitu betul. toh. Iya. Betul. Tadi kami sudah menyampaikan nih Pak Stephen, jadwal dari kami di program Tutor Radio, program seputar UT dan program Coffee Break sudah kita lihatkan. Ternyata program-program yang disampaikan juga oleh Pak Stephen ini sangat relevan, Mbak. Iya. Jadi Karena setuju. sama dasarnya kalender Dasarnya akademik, Pak. sama. Jadi penyusunan jadwal itu kita basisnya adalah kalender Kalender akademik. akademik UT. Nah, tadi betul seperti yang Pak Stephen sampaikan, misalkan sekarang tutorial Agi sedang mulai berjalannya tutorial radio, Ya. seminggu atau 10 hari yang lalu itu kami sudah sosialisasi tentang apa itu layanan bantuan belajar. Nah, mungkin teman-teman dari UT Palembang membahas jadwal di daerah masing-masing Betul, atau teknis pelaksanaan Teknik tutorial pelaksanaan di daerah. masing-masing, siapa tutornya Iya, betul. dan sebagainya. Nah, itu dibahas, tapi Betul. pembahasan secara umum layanan Definisi bantuan belajar umumnya itu gitu. sudah dibahas di kami itu. Iya. Nah, ini kan jadi satu kesatuan yang bagus ya Pak Bagus, Stephen Pak, ya. Seperti itu Mbak Karena kira-kira. penjelasan dari UT Pusat pastinya narasumbernya kompeten ya Pak ya. Betul, Karena betul. Kepala Pusat Bantuan Belajar Bantuan langsung yang belajar, menjelaskan betul, gitu ya Pak. Betul. Oke, jadi kita itu tinggal meneruskan Pak ya. Iya. Jadi karena masternya itu ada di P2M2 Iya. gitu ya. Jadi kita tinggal melanjutkan Betul. nih. Iya, melanjutkan Kira-kira- informasi yang lokal. Betul. Iya, iya. Lokal yang dari UT Palembang itu apa sih yang belum tersampaikan Betul, gitu. betul. Kayak contohnya yang kemarin itu kasusnya Pak Stephen ya. Iya. Ada mahasiswa yang nanya gimana sih kok bisa gagal validasi pada saat registrasi Iya. gitu Nah, kan. Sebenarnya itu kasuistik sudah ya. Iya. sudah disampaikan secara umumnya Betul. oleh P2M2 P2M2. ya. Tapi Oh, kami iya, iya. memperjelas lagi dengan pertanyaan khusus ya Betul. dari mahasiswa kami gitu Iya, Pak ya. iya. Mahasiswa Iya. UT Palembang. Ya, dengan harapan dengan pertemuan seperti ini mudah-mudahan nanti kami dengan
teman-teman dari UPBJ lain pun yang sudah melaksanakan podcast ini nanti punya sinergi yang sama. Jadi kami kebijakan secara umumnya, nanti yang kebijakan-kebijakan lokalnya disampaikan oleh teman-teman di daerah masing-masing, karena tiap daerah punya ciri khas masing-masing ya. Masing-masing. Kasus berbeda-beda ya Pak. Kasusnya berbeda-beda. Betul. Nah kalau kita lihat Pak ya, pusat pengembangan multimedia Pak ya, mungkin ada perbedaan kalau dulu ya mungkin CD Pak ya, masih dulu pakai kaset CD gitu kan. Ika ingat banget karena Ika ini mahasiswa gitu Pak ya. Dulu pakai CD. Kalau sekarang kan udah banyak gitu ya Pak ya perkembangannya. Mungkin Bapak juga bisa ceritain gitu ke sahabat UT gitu. Baik, sahabat UT dimanapun berada. Jadi betul Mbak Eka, dulu itu bahan ajar UT itu gabungan dari bahan ajar cetak dan bahan ajar non cetak. Betul. Salah satunya adalah dalam bentuk CD. Ya, dimana dulu bahan ajar cetak itu di belakangnya selalu ada CD. Diselipin CD. Ya, seperti itu. Nah, dengan perkembangan teknologi sekarang, ada kalanya CD-nya ada, tapi pemutarnya nggak ada. Atau terbalik. Pemutarnya ada, ternyata nyari CD itu nggak mudah Pak Stefan. Iya. Nah, oleh karena betul. Di zaman sekarang susah Pak susah, ya. Oleh karena itu Pak Warik bidang akademik membuat kebijakan, dikembangkan namanya sekarang itu bahan ajar interaktif Mbak, BAI ya, di mana bahan ajar non cetaknya itu terintegrasi dalam bahan ajar. Ya. Kalau dulu bentuk CD, kalau sekarang nggak perlu. Kalau cetaknya ada linknya, tapi kami juga mengembangkan namanya bahan ajar digital interaktif, Mbak. Jadi kalau Pak Stefan atau Mbak Eka, khususnya Mbak Eka kan, dulu kalau belajar BAD itu kan BAD-nya dalam bentuk PDF. Iya, e-book ya Pak? E-book, ya, lihat satu-satu kan gitu ya. Tapi nggak bisa diapa-apain juga kan? Bisa diapa-apain, cuma baca aja. Read only Pak. Sekarang kita kembangkan namanya bahan ajar interaktif Mbak, tapi dalam bentuk EPUB. Apa itu? EPUB, ya. Artinya sekarang bahan ajar itu pertama kita yang tadi yang non cetaknya itu bisa ditandemkan ya, pasti kan istilahnya. Ditandemkan sehingga kalau Mbak baca bahan ajar digital interaktif itu tinggal klik aja Mbak. Itu langsung bisa diputar di mana? Di komputernya atau di gadget bisa ya Pak. Gadget dan sebagainya. Itu bisa. Kalau dulu ya nggak bisa, lihat linknya, di copy, dipastein dulu kan. Terus bisa di download orang lain, diperbanyak bisa ya Pak. Itu. Ya. Kalau sekarang bisa langsung Mbak, langsung di laptopnya atau di gadgetnya ya, pakai aplikasi bisa langsung. Nah minimal ada satu modul itu sedang dikembangkan satu bahan ajar satu videonya. Nah kalau masih ada video-video lain yang mendukung itu kita kasih linknya Mbak. Bisa kita kasih linknya sehingga mahasiswa bisa cepat tinggal klik aja lah ya, akses ya. Tapi khususnya yang satu itu kita tandemkan dan udah bisa langsung dilihat dipelajari oleh mahasiswa. Nah berikutnya adalah kalau mahasiswa ingin membuat stabilo Mbak, nggak usah lagi di buku lain, nggak usah bukunya dicoret, cukup di situnya aja Mbak, karena bisa distabiloin Mbak. Betul. Disimpan di save, selama dia tidak mendelete, ya tetap tersimpan. Itu kan kalau di zaman Ika dulu tuh ya? Belum ada tuh Pak ya. Jadi kan kalau pakai buku stabilonya tuh warna-warni gitu kan, ada hijau. Nah sekarang warna-warninya cukup di digital. Gitu. Itu proses jadi menyambung Pak ya. Cerita Pak Jamal. Alhamdulillah Pak, dengan adanya inovasi Pak Jamal dan P2M2, tim P2M2, itu kemarin ada salah satu mahasiswa kita yang tunanetra Pak. Dia sangat terbantu sekali dengan BA digital ini karena kan bisa terintegrasi dengan aplikasi di handphone itu text to speech. Jadi dia langsung membacakan teksnya Pak ternyata. Dan dengan adanya text to speech ini, mahasiswa tunanetra ini dia bisa mulai belajar mandiri. Kemudian nanti dia bisa meneruskannya hingga dia nanti bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi UAS itu Pak. Betul. Jadi udah bisa digunakan nih Pak, beneran Pak. Jadi itu salah satu layanan lain Pak Stefan. Ya khusus ya. Iya, kalau yang tadi namanya bahan ajar digital interaktif ya. Ya. Tapi ada syaratnya Mbak.
bisa digunakan itu. Mahasiswanya harus registrasi dulu, mahasiswanya harus bayar biaya pendidikan dulu. Iya. Jadi kalau bisa Mbak ngakses. Ika nggak bisa. registrasi Nggak sebenarnya. bisa. Nah, ternyata ada juga mahasiswa yang karena kesibukan atau karena memang dia nggak suka baca, tapi pengennya mendengarkan. Mendengar. Gitu. Iya. Awalnya itu bahan ajar yang Pak Stephen sampaikan itu sebenarnya kita khususkan untuk teman-teman mahasiswa yang Disabilitas ya. berkebutuhan khusus. Iya, Ya. Namun karena kita juga melihat ada beberapa mahasiswa yang karena kesibukannya nggak sempat baca, tapi harapannya pada saat dia misalkan dalam perjalanan mau pergi Sambil nyetir gitu. kalau sambil nyetir bahaya, sambil duduk mendengarkan. Iya. Nah, kita fasilitasi kembangkan namanya aplikasi bahan ajar khusus gitu Mbak. Untuk aplikasi bahan ajar untuk mahasiswa yang gaya belajarnya auditif. Iya. Jadi yang seperti yang Pak Stephen sampaikan, setelah mahasiswa download, kemudian ada aplikasi tambahan ya Pak Stephen, text to speak. Iya, text to speech. Maka mahasiswa bisa belajar dengan sambil mendengarkan. Iya. Dulu mahasiswa mahasiswa tunanetra itu dari PDF dulu Pak, copy PDF diterjemahkan lagi. Betul. Ya, jadi sangat berat sekali dulu. Iya. Tapi sekarang ya alhamdulillah artinya bisa digunakan oleh siapapun. Iya, apalagi kalau handphone atau smartphone-nya itu mendukung fitur accessibility. Nah, itu kan tinggal dicari aja. Dia nanti bisa memilih Pak. Betul. Mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris bisa Pak ternyata. Dan kemarin udah dicoba oleh teman kita yang tunanetra. Dia sangat senang sekali Pak, karena dia memang semangat untuk belajar. Bahkan kami putarkan CD-nya dulu Pak sebelumnya. Dia udah semangat memutar CD, kemudian setelah bisa diputar di handphonenya dan dia pakai headsetnya. Nah, ini menjadi tambahan tersendiri katanya. Belajar saya lebih semangat lagi. Syukur alhamdulillah. Nah itu jadi Mbak, jadi bermanfaat. kami berupaya terus bagaimana caranya supaya bisa memberikan layanan yang terbaik lah bagi mahasiswa, khususnya jangan sampai terlambat sampai ke mahasiswa. Itu juga salah satu tanggung jawab kami untuk bisa bahan ajar itu sampai ke mahasiswa tepat waktu. Betul. Nah, jadi itu tadi ya sahabat UT ya. Jadi selalu berinovasi ya Pak ya. Jadi Universitas Terbuka itu selalu melakukan inovasi-inovasi, terutama yang di bagian layanan pembelajaran Pak ya. Terkhusus juga untuk pusat pengembangan multimedia selalu memberikan apa yang diinginkan oleh mahasiswa seperti itu Pak ya. Ada kuliah yang sesuai gayamu ya Pak. betul. Jadi di UT itu kuliah sesuai gayamu gitu Pak ya. Nah, jadi banyak yang sudah kita bahas ya mengenai pembelajaran Universitas Terbuka, layanannya gitu ya, termasuk tadi program-program di P2M2 yang tadi UT Radio sama UT TV ya. Dan jangan lupa teman-teman untuk menggali informasi mengenai Universitas Terbuka. Tadi sudah disebutkan sama Pak Jamal ya, bahwasannya di program P2M2 itu sudah terencana Pak ya. Iya. Sudah sangat terencana. Jadi teman-teman mau mencari informasi apapun gitu ya, selalu ada. Dan nanti linknya akan kami kasih ya di sini. Nanti akan kami kasih di sini linknya. Pokoknya sahabat UT jangan malas untuk menggali informasi ya. Informasi yang sudah dibuat dan sudah disediakan harus benar-benar dimanfaatkan oleh mahasiswa Universitas Terbuka ya. Dan Pak Jamal, terima kasih Sama-sama, banyak ya Mbak. sudah mampir ke ruang studio mini kita Pak. UT Palembang makin jaya, Amin. layanannya makin meningkat lagi, Amin. dan tetap kita bisa mendukung kebijakan dari UT Pusat. Betul. Pesannya Pak buat kami Pak. Ya, pesannya Pak, boleh Pak. Kami dari dulu selalu menyampaikan kepada Pak Stephen dan teman-teman bekerjalah melalui kebersamaan Mbak, karena kalau bekerja dengan kebersamaan itu susahnya ditanggung bersama, enaknya buat bersama-sama. Betul. Tapi ingat, bekerja itu untuk ibadah, sehingga kita nggak ada istilahnya capek, lelah, karena apapun yang kita lakukan itu ya semata-mata untuk ibadah. Nah, kalau sudah dilakukan dengan kebersamaan, dengan niatnya dengan ibadah, insya Allah badan kita tetap sehat ya. Betul. Kalau sekarang ada istilah motonya duit Pak Stephen. Apa tuh Pak? Doa, usaha, ikhtiar,
T-nya tawakal. Ya, Tawakal. sama saja lah. Pada intinya adalah kita ya tetap harus berdoa. Tadi yang saya sampaikan, doa itu kan bisa melalui kerja bersama-sama. Ya, kan kalau ada sesuatu yang susah, kalau bisa kita diskusikan, pasti ada jalannya kok gitu ya. Kemudian tadi kalau kita niatnya dengan ibadah, ya nggak ada iri-irian, nggak ada marah-marahan. Ya kalau marah sesaat, ya namanya kita manusia ya. Betul. Tapi pada saat kita mau marah puncak, kita akan istighfar kan. Wah, nggak boleh kan kita untuk ibadah nih gitu ya. Betul. Nah itu mudah-mudahan ya itu yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman Pak Stefan, Mbak Ika, Mas Malik, dan teman-teman di UT Palembang. Ya terakhir adalah kita patut mensyukuri dengan apa yang ada dimiliki oleh UT Palembang. Ya. Gedung mewah, rezeki, alhamdulillah. Badan kita tetap masih diberikan kesehatan. Nah itu yang paling berharga dan paling mahal ya Pak Stefan. Betul, sehat ya Pak ya. Iya. Kuncinya juga bersyukur Pak ya. Iya. Karena semakin kita bersyukur sekecil apapun Pak ya, Betul. dalam bentuk apapun kita, kalau kita bersyukur ya insya Allah kita bakal ngejalanin semuanya itu. Amin. Ada ininya semua Pak ya, Iya. ada limpahan yang bakal Betul. kita terima juga gitu Pak ya. Iya. Yang penting kuncinya tadi ikhlas Pak ya. Betul. Ikhlas dan niatnya ibadah Iya. gitu. Dan pesan tadi bukan hanya disampaikan oleh keluarga Universitas Terbuka Palembang, tapi juga untuk sahabat UT yang saat ini sedang menonton podcaster kita pada hari ini ya. Dan sekian podcaster kita kali ini, tapi sebelum itu Ika ingetin lagi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube UT Palembang ya. Terima kasih Pak Jamal, Sama-sama, terima kasih Pak Mbak Ika. Stephen, dan semoga kasih, perbincangan sahabat UT. kita hari ini bisa bermanfaat Pak ya, Amin. untuk semua orang. Kami tutup podcasternya. Jangan lupa untuk selalu pantengin terus podcastnya Universitas Terbuka Palembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.